Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut PPSDM Regional Bandung Angkatan 20. Kelompok kami yang beranggotakan Sipta Handra SPD, kemudian Nita Cernawati SPD, dan Yeni Talia SPD. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi WOG di era transformasi digital, yaitu mengenai implementasi whole of government di Kabupaten Garut. Ini adalah mind mappingnya. Di sini kita akan menjelaskan apa itu definisi WOG, kemudian mengapa WOG sangat penting, selanjutnya jenis pelayanan publik, pola pelayanan publik, dan implementasi WOG di Kabupaten Garut. Yang pertama, definisi WOG atau Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, atau dikenal juga sebagai kolaborasi atau kerjasama antar instansi, juga sebagai aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Yang selanjutnya, mengapa WOG penting untuk diterapkan? Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, faktor eksternal, kemudian faktor internal, dan keberagaman latar belakang. Untuk faktor eksternal, di sini bisa berupa dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian untuk faktor internal ini adalah berupa fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang selanjutnya adalah keberagaman latar belakang. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi dan disintegrasi bangsa. Selanjutnya adalah jenis-jenis pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Ada 4 jenis pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, contoh seperti KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang termasuk dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan jasa yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan barang. Pelayanan barang tentu untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tentu dari pelayanan regulatif ini kita menjadi teratur. Pemaparan selanjutnya adalah tentang pola pelayanan publik. Setiap pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan masing-masing. Berikut akan saya paparkan beberapa pola pelayanan yang diberikan pemerintah di Kabupaten Garut. Yang pertama adalah pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan satu atap merupakan pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai kewenangannya masing-masing. Yang kedua adalah pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya. Yang ketiga adalah
Pola pelayanan fungsional. Pola pelayanan fungsional merupakan suatu pola pelayanan publik yang diberikan suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang keempat adalah pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan elektronik adalah yang paling maju karena menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Yang terakhir, pola pelayanan terpusat. Pola pelayanan terpusat merupakan pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Selanjutnya adalah implementasi Walls of Governments atau WOG di Kabupaten Garut. Pertama adalah Samsat Garut. Samsat merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari pelayanan ini adalah Samsat untuk kepengurusan dokumen kendaraan bermotor, baik beroda 2 maupun roda 4. Layanan Samsat Garut ada 4, yaitu Samsat Keliling, Samsat Outlet, Samsat Jawa Barat, dan Samades atau Samsat Desa. Sedangkan tugas dan fungsi dari Samsat Garut yaitu meliputi menyelenggarakan pelayanan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor. Selanjutnya, melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang terakhir yaitu melayani proses bea balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya yang kedua yaitu Garut Command Center, merupakan ruang pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal, yang disajikan bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Fungsi dari Garut Command Center adalah salah satu yang paling terkenal yaitu sebagai monitoring room, di mana bertujuan sebagai pusat koordinasi, komunikasi, kendali, dan informasi yang bisa menghasilkan respon cepat melayani masyarakat dalam hal keamanan, kebencanaan, pelayanan publik, penanganan pengaduan, dan pelaporan serta kehumasan. 3 adalah Sijeruk atau Sistem Informasi Jejaring Rujukan. Merupakan suatu sistem informasi yang berada di bawah kendali UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Program ini merupakan program utama pemerintah Kabupaten Garut bersama Dinas Kesehatan, yaitu dengan mengadakan atau meluncurkan ambulan gratis yang telah terintegrasi dengan Public Center 119, di mana berfungsi atau bertujuan untuk diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, yaitu tinggal telepon ke nomor 119. Sistem ini bertujuan untuk menekan angka kematian akibat dari sering terlambatnya pertolongan, yaitu terutama untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, serta kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya yang keempat, yaitu Sijempol atau Sistem Jejaring Elektronik melalui perizinan online. Sistem ini diperuntukkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan secara online, semisal untuk izin usaha, untuk izin operasional rumah sakit, dan izin klinik, serta izin lainnya. Dan yang terakhir yaitu Pasti Oke. Pasti Oke merupakan sebuah pelayanan berbasis online yang dimiliki oleh Disduk Capil Kabupaten Garut, di mana yang disediakan untuk masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, dan dokumen lainnya. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, yaitu mengenai implementasi Walls of Governments atau WOG di era transformasi digital di Kabupaten Garut. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.